Hai, balik lagi dengan Kak Kavi di sini. Kali ini Kak Kavi akan ngerekam video sendiri, nggak ditemenin dengan Kak Kazi karena pandemi corona ini kita nggak sempat ketemu, jadi nggak sempat bikin video bareng. Nah, Kak Kavi juga mau minta maaf banget karena kita nggak rutin upload video, cuman kita memang mulai sekarang akan dirutinkan atau dijadwalkan bikin video. Nah, untuk teman-teman semua, sorry banget karena kita nggak konsisten, tapi akan diusahakan akan lebih konsisten. Apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya pada baik semua di tengah pandemi corona ini. Oke, baik, daripada kita basa-basi kebanyakan, hari ini Kak Kavi akan langsung mau bikin video tentang apa sih fase yang akan dilewati oleh pelaku pemutusan, atau biasa kalau kita kenal kan, misalnya ada satu hubungan, ada satu yang diputusin, ada satu yang mutusin. Pasti yang diputusin berpikir bahwa yang mutusin ini gak akan melewati fase-fase sedih. Ternyata enggak, guys. Mereka akan melewati fase-fase yang ada sedihnya juga. Baik, kita langsung ke videonya aja, oke? Jadi ada 5 fase yang akan dilewati oleh pelaku pemutusan atau yang bisa kita bilang dumper. Yang pertama pastinya mereka akan merasa lega karena mereka akan mikir, ya Allah akhirnya putus juga nih, beban gue berkurang. Nah di fase-fase ini mereka akan mulai menyalahkan, pokoknya semua beban gue itu terjadi karena pihak yang diputusin ini. Jadi kayak dia menyalahkan mantan mereka, dia menyalahkan bahwa semua yang terjadi sama gue itu adalah kesalahan mantan gue. Nah oke. Selanjutnya setelah melewati fase itu, mereka akan memasuki fase emosi, atau dimana di sini mereka akan mulai merasa, aduh gue udah single nih, gue bakal lebih happy. Nah, di sini mereka biasanya akan melakukan banyak aktivitas, pergi nongkrong bareng teman-teman, nambah koneksi, kemudian bisa juga mereka party gitu. Nah, setelah mereka melewati fase happy ini, biasanya sikap mereka tuh adalah kayak di luar dari karakter mereka. Contohnya, biasanya kalau lo punya mantan yang cool banget, sekarang dia jadi kayak lebih agak lebay. Terus biasanya juga mereka kalau cerita keluar itu biasanya cerita tentang hal yang buruk tentang mantan mereka. Nah terus mereka juga merubah cara berpakaian, cara penampilan, cara bersikap, cara bicara. Setelah melewati fase itu, mereka akan masuk ke fase nostalgia dan perbandingan. Nah di fase ini mereka akan mulai memikirkan, sebenarnya keputusan gue itu tepat gak sih buat mutusin mantan gue. Nah, mereka akan bertanya-tanya apakah ini suatu keputusan yang tepat. Kemudian mereka mulai berpikir tentang, kalau misalnya gue single sama gue punya pacar, itu perbandingannya gimana. Mereka mulai membandingkan. Nah, di sini standar mereka juga sudah lebih tinggi, dimana mereka mulai berpikir apakah kalau gue ketemu orang yang baru itu bakal lebih baik daripada mantan gue. Nah, di sini ketika fase pertimbangan berlangsung, biasanya mereka mulai masuk fase selanjutnya, yakni fase dimana mereka merasa mantan mereka tuh nggak jahat. Jadi kayak si pemutus ini mulai merasa kayak, enggak sih, kayaknya semua bukan salahnya mereka juga, gue juga ada salah. Jadi mereka sudah gak merasa mereka paling benar. Itu dimasuk fase keempat. Dan fase terakhir mereka akan masuk di fase menyesal dan sedih. Nah, di sini mereka akan mulai memikirkan semua hal-hal baik tentang mantan mereka, mulai melupakan salah-salahnya mereka. Kalau di fase awal mereka akan mulai berpikir, kan semua ini terjadi karena mantan gue. Tapi di fase menyesal dan sedih ini, mereka mulai berpikir, kayaknya kesalahan bukan cuma karena mereka aja, kesalahan gue juga. Mereka udah lupain semua kesalahan kalian. Kemudian mereka juga sudah mulai memikirkan mantan mereka. Kemudian di sini dicampur mereka mulai merasa menyesal, nostalgia, cemburu, sedih, semuanya jadi satu,
dimana itu akan menjadi beban buat mereka sendiri. Nah, jadi buat kalian yang masih galau memikirkan, aduh kak gue diputusin nih, kayaknya yang mutusin gue tuh gak akan sedih deh, dia udah bahagia sekarang hidupnya. Itu kalian gak tahu aja. Jangan kalian berpaku dengan apa yang dilihat di sosial media. Ingat guys, di sosial media atau di Instagram story tepatnya hanya menampilkan 5 detik dari 24 jam mereka. Mungkin di sana mereka bisa terlihat bahagia, tapi sebenarnya mereka itu juga ada melewati fase-fase ini. Nah, di next video Kak Kavi akan menjelaskan tentang finding effect bias, atau di sini bisa dibilang mereka mulai melupakan semua yang buruk tentang kalian. Yang diingat adalah apa? Mereka akan mulai memikirkan semua kebaikan kalian, baik kebaikan yang besar ataupun yang kecil. Oke deh, untuk sementara itu aja videonya. Kita akan lanjut ke next video di minggu depan. Oke, bye guys.